Oke. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Standar Nasional Pendidikan dan Sistem Akreditasi Sekolah. Saya Margareta Evelyn, dan ketiga teman saya, yaitu Angelica Yovina, Eleonora Koni, dan Aurel. Apa itu Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang aspek-aspek dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, SMP terdiri dari 8 standar. Yang pertama, 1. Standar pengelolaan. Standar yang menekankan kepada pengelolaan satuan pendidikan. Pengelolaan ini tidak hanya dilakukan oleh satuan pendidikan, tetapi juga oleh pemerintah daerah dan pusat. Menurut Permendikbud nomor 19 tahun 2007, standar pengelolaan meliputi A. Perencanaan, B. Pelaksanaan rencana, C. Pengawasan dan evaluasi, D. Kepemimpinan sekolah, dan E. Sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua, standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar yang menentukan kriteria minimal kompetensi oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Ada 3 dimensi yang meliputi, yaitu dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016, dimensi sikap meliputi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, pembelajar sepanjang hayat, dan kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak. Dimensi pengetahuan meliputi penguasaan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan tingkat kompleksitas sesuai dengan jenjang pendidikan anak. Dimensi keterampilan meliputi keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. 3. Standar isi. Standar yang mencakup lingkup materi pada jenjang satuan pendidikan seperti struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik. Dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016, tingkat kompetensi anak dibagi menjadi 3, yaitu tingkat pendidikan jenjang TK, tingkat dasar di jenjang SD dan SMP, dan yang terakhir menengah di jenjang SMA atau SMK. Lalu yang keempat, standar proses. Ada 4 aspek standar pengelolaan proses pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran. Yang kelima, standar penilaian. Standar yang mengatur tentang prosedur penilaian siswa selama proses pembelajaran pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016, bahwa penilaian pembelajaran dilakukan guru, satuan pendidikan, dan juga oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eleonora. Standar yang keenam yaitu standar pendidik dan tenaga pendidik. Standar yang mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik dalam tugasnya memberikan layanan pada siswa. Standar ini diperlukan untuk mengorganisir standar isi, standar proses, dan standar penilaian agar dapat berjalan efektif.
Lalu yang ketujuh, standar sarana dan prasarana. Standar yang mengatur tentang sarana dan prasarana, minimal yang wajib dimiliki oleh satuan pendidikan. Pemerintah mengatur kriteria sarana dan prasarana sekolah melalui Permendikbud nomor 24 tahun 2007 untuk SD, SMP, dan SMA. Nomor 33 untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dan yang ke-40 untuk SMK tahun 2008. Yang ke-8 ada standar biaya. Standar yang mengatur tentang pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Selanjutnya ada sistem akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan yang mengambil fungsi evaluasi dan pengawasan pelaksanaan SNMP di Indonesia. Akreditasi sekolah dilaksanakan oleh suatu badan yang bersifat mandiri, yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau BANSM. Tujuan dilakukannya akreditasi sekolah, 1. Memberikan informasi tentang pemenuhan SNMP bagi setiap sekolah, 2. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan sekolah, dan ketiga, memberikan rekomendasi penjaminan mutu yang dapat dilakukan oleh sekolah setelah mengetahui hasil penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurelia Sekar. Yang selanjutnya adalah tahap 1, sosialisasi dan pengisian data. Pada tahap ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah, atau yang sering disingkat BAPSM, menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah yang akan diakreditasi, yang selanjutnya disampaikan kepada BANSM. BAPSM menyampaikan pengumuman secara terbuka kepada sekolah atau madrasah untuk mengusulkan akreditasi. Yang ketiga, sekolah atau madrasah yang diminta untuk mengusulkan akreditasi, kemudian melakukan pengisian data melalui sistem yang sudah disiapkan. Yang kedua, atau tahap 2, pemetaan sasaran visitasi oleh sekolah atau madrasah yang diusulkan untuk akreditasi. BAPSM melakukan penilaian kelayakan untuk visitasi. BAPSM akan menunjuk asesor yang akan melakukan visitasi ke sekolah apabila sekolah sudah dinyatakan layak untuk visitasi. Jika sekolah dinyatakan belum layak, maka BAPSM akan menghubungi pihak sekolah untuk memperbaiki isian data dan evaluasi diri yang diisi sebelumnya. Asesor yang ditunjuk oleh BAPSM melakukan visitasi untuk klarifikasi, verifikasi, dan validasi data dan evaluasi diri yang sudah disampaikan oleh sekolah atau madrasah. Tahap yang keempat adalah validasi. Hasil temuan asesor di sekolah pada saat kegiatan visitasi dilaporkan kepada BAPSM. Validasi dilakukan asesor bersama-sama BAPSM terhadap hasil visitasi. Tahap kelima yaitu verifikasi. BAPSM bersama asesor melakukan verifikasi data, evaluasi diri, dan temuan visitasi. Tahap keenam adalah penetapan dan rekomendasi. Seluruh anggota BAPSM melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil akreditasi sekolah, beserta dengan penetapan rekomendasi yang akan diberikan kepada sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Angelika Yovina. Tahap ke-7, pengumuman. Pengumuman hasil akreditasi disampaikan kepada sekolah atau madrasah. Selanjutnya,
Di tahap ke-8, penerbitan sertifikat. Sertifikat hasil akreditasi diterbitkan oleh BAPSM melalui rapat pleno, penetapan, dan rekomendasi. Lalu, evaluasi terhadap pencapaian SNP dilaksanakan melalui kegiatan akreditasi sekolah. Hal ini dapat memetakan kondisi setiap sekolah terhadap SNP. Lebih lanjut, akreditasi sekolah dapat memotret kondisi pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini cukup berguna bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menentukan kebijakan pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Sekian dari kami. Bila ada salah kata maupun ada kesalahan di dalam memberikan informasi, mohon direvisi. Terima kasih.